Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindu Losyaida dari MTS Negeri 6 Pasuruan. Kali ini saya akan menyampaikan resensi berjudul Menjadi Pengusaha Muda dari Karya Sendiri. Menjadi pengusaha muda tidak harus menunggu sudah dewasa atau sudah tua. Sedari kecil ketika sekolah di SD atau SMP sudah menjadi wirausahawan. Usaha yang dilakukan bisa berupa menjual jasa dan keterampilan yang dimiliki oleh penjual produk untuk keterampilan yang dimiliki juga. Inilah pesan utama yang dimiliki atau menjual didapatkan dari penulis buku ini berjudul Karena Anggrek Ibu, yaitu Debbie Lukito Guyardi. Pesan ini menjadi salah satu upaya dan solusi mencetak generasi muda yang lebih mandiri di Indonesia saat ini. Ya, hal ini dikarenakan jumlah wirausahawan muda di Indonesia saat ini masih tergolong rendah. Oleh karena itu, saya sebagai presensi yang juga tergolong anak-anak kelas 7 tertarik untuk mengulas buku cerita anak ini. Buku ini menarik untuk diulas karena beberapa alasan. Yang pertama, judul dan desain cover depan belakang bukunya sangat menarik dan membuat penasaran pembaca. Yang kedua, buku yang berlabel jenjang C, ini artinya buku sesuai dengan usia saya sebagai presensi. Yang ketiga, narasi yang disajikan di cover depan di belakang buku tentang kerjasama Janu dan ibunya mematik rasa penasaran yang kuat untuk membaca keseluruhan isi buku. Buku ini menceritakan dua tokoh utama, seorang anak dan ibunya, yakni Janu dan ibunya. Janu hanya tinggal berdua bersama ibunya. Ayah dikisahkan meninggal dunia pada saat kecelakaan. Ibunya masih hidup meskipun kehilangan satu tangan. Konflik cerita dimulai ketika Janu lupa memberikan surat pemberitahuan untuk membayar program Dharma Wisata di sekolahnya. Janu tahu ibunya belum punya uang sebanyak itu. Janu berharap ibunya mau menjual beberapa anggrek kesayangannya, tetapi ibunya tidak mau. Janu semakin bingung. Ibunya menyarankan untuk mencari ide lain untuk jualan. Akhirnya, Janu berjualan lukisan dan kartu-kartu buatannya sendiri. Hal ini terinspirasi dari Pak Anto yang menjual jasa lukisan di Kota Lama dan juga menjual lukisan hasil karyanya. Sebagai paragraf awal di atas, cerita ini membawa pesan tentang upaya seorang anak untuk hidup mandiri dengan memanfaatkan keterampilannya. Alur cerita yang digunakan adalah alur maju progresif. Janu sebagai salah satu tokoh utama mampu ditampilkan sebagai seorang anak laki-laki yang ingin membantu ibunya membiayai program di sekolahannya. Ibunya juga membantu Janu menyiapkan lukisan dan kartu-kartu buatannya dijual di bazar day di sekolahannya. Akhirnya semua lukisan dan kartu-kartu buatan Janu laku semua. Gaya bahasa yang digunakan sangat baik dan sesuai dengan tingkat pembaca jenjang C. Buku ini diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tahun 2022 ini tentu melalui proses panjang dan penyusunan, penelahan, hingga akhirnya layak diterbitkan untuk dibaca semua halayak. Tak heran, dari sisi kebahasaan, isi cerita, pesan cerita, dan ilustrasi yang diberikan sangat enak dan nyaman untuk dinikmati pembaca. Cerita ini tentang Janu dan ibunya ini memiliki kesamaan alur cerita dengan buku berjudul Mainan Batik Lana, karya Rindu Losyaida pada tahun 2024. Namun, salah satu kekurangan dari buku ini adalah belum ada daftar kosakata untuk pilihan kata yang jarang digunakan, seperti mencolos. Hal ini tentu menjadi kesulitan dan tanda tanya bagi pembaca di mana saja dalam memahami istilah tersebut. Sebagai kesimpulan, membaca buku ini seperti membaca motivasi sederhana untuk menjadi wirausahawan yang mengaitkan antara kebutuhan sehari-hari dengan keterampilan yang dimiliki untuk dimanfaatkan mengais rezeki. Dari buku ini, pembaca dapat menarik pesan utama, yakni ide untuk menjadi bisnis dapat dilakukan oleh siapapun, termasuk anak-anak. Terlebih lagi jika memiliki keterampilan yang khusus yang diberikan oleh Tuhan. Oleh karena itu, buku ini layak untuk dibaca semua kalangan, baik orang dewasa maupun anak-anak, agar memiliki semangat dan motivasi untuk menjadi pengusaha sejak dini. Demikian resensi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.